kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Terus? Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Ari Yusuf Amir ya. Kawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Saugi. Jadi intinya Anies dan Caimin tidak mau menerima kekalahannya dan akan mengajukan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi untuk menerima keadilan daripada proses-proses pemilu yang dikatakan oleh Anies dan Imin itu tidak adil, dan di bawah kepemimpinan Kapten Hukum Anies Imin akan mengajukan hak konstitusinya ke Mahkamah Konstitusi. Kami menyerukan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui. Pak Anies masih menganggap bahwa hasil pemilu itu adalah kecurangan, dan tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang curang karena akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik untuk bangsa ini. Gitu Pak Amin ya, Pak Anies ya. Di Indonesia kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju, makin matang dalam berdemokrasi, makin mengaku punya banyak bukti yang valid
dan akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, sepertinya Partai Nasdem telah menerima hasil pemilu. Kalau Anies dan Imin itu berarti secara pribadi itu tidak mendapatkan dukungan secara politik dari Partai Nasdem. Kalau mungkin PKB sendiri akan mengajukan, mungkin PKB sendiri, ya. Mungkin seperti itu, karena Nasdem telah menerima hasil daripada pemilihan umum baik pileg ataupun pilpres. Kita belum mengetahui pendapat daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Namun demikian, sepertinya Puan akan menerima hasil pemilu. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.